Jagat berdoa mulai. Kegiatan dari ini atau pembelajaran dari ini itu kita akan belajar tentang perkembangan teori atom. Jadi kita masuk juga baru ini yang ketiga ya, perkembangan teori atom. Sini untuk kompetensi dasarnya kita akan menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Mekanika gelombang. Kemudian yang kedua itu menggunakan model atom untuk memperjelas fenomena atom. Jadi di sini nanti kalian menggambar model atomnya, nanti di kertas gambarnya sudah disediakan Bu Ena. Kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran dari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan teori atom Dalton sampai mekanika gelombang. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan partikel dasar penyusun atom. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan model atom Dalton sampai mekanika kuantum. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada partikel dasar penyusun atom dan perkembangan model atomnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti kita lihat video setelah ini untuk memperjelas pengertian dari atomnya. Nah, ini sebagai gambaran dulu, sebagai gambaran. Kalian pernah lihat gula pasir ya? Pernah. Tentunya sudah pernah lihat gula pasir. Sudah tahu gula pasir sekarang? Sudah tahu. Nah, misalkan gula pasir itu kita haluskan sampai sehalus-halusnya. Tapi partikel yang terkecil itu kan masih punya sifat yang sama dengan gula pasir itu sendiri. Nah, itulah kira-kira atom. Jadi semua partikel yang ada di alam ini merupakan partikel atau materi yang bersusun dari beberapa atom. Masih memiliki sifat yang sama. Kira-kira untuk gambaran ini. Oke, saya lihatkan dulu videonya. Nah, sebelum saya lihatkan videonya, nanti untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu kalian berdiskusi membentuk kelompok, nanti mengerjakan LKPD yang bermatematika. Kemudian untuk mengerjakan LKPD di situ sudah ada petunjuknya, jadi sesuai dengan petunjuknya nanti Bu Erna berikan. Dan yang kedua menggambar model atomnya ya. Nah, setelah itu kalian presentasi setiap kelompok maju. Jadi nanti ada 5 kelompok karena di sini ada perkembangan model atom modern itu ada 5. Ini nanti setiap kelompok maju. Nanti ada 5 kelompok, 5 kelompok maju semua. Oke, kita mulai ya. Saya lihatkan video ini sebagai stimulus untuk itu tadi video harus di materi ini ya. Tadi sudah menjawab satu pertanyaan dari Susan. Nah, apa pengertian dari atom? Nah, kalau menurut Aristoteles tadi teman-teman, itu atom merupakan bagian terkecil dari materi atau suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi.
Jadi nanti dikerjakan ya, dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Nanti kerjasamanya ingat. Nah, untuk mencari literaturnya, kalian bisa menggunakan buku paket dari perpus, kemudian bisa menggunakan literatur lain. Misalkan kalian browsing, boleh. Kalian juga bawa sendiri-sendiri ya. Nanti bisa browsing untuk mencari materinya. Ini kan kalian kerjanya kelompok, kerja kelompok, diskusi. Kalau bisa, itu tugasnya dibagi biar selesai, ya. Biar cepat selesai, bagi dari bagian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ini kira-kira untuk mengerjakan 30 menit ya. Nanti kalau sudah selesai, terus dilanjut presentasi setiap kelompoknya. Ya, nanti ini saja adanya di situ. Semua penjelasan nanti gambarnya sih. Gambar ya. Ya, sesuai kelompok di LKPD itu kan sudah ada petunjuknya. Nanti kelompok 1 menggambar literatur, kelompok 2 menggambar literatur. Oke, kalau sudah selesai, kita mulai presentasinya. Sudah mulai dari kelompok start ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, bisa maju. Oke, kelompok lain perhatikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Satu model atau kelompok Johan Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom seperti bola kecil seperti toa peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada agapan. Satu, semua benda tersusun atas atom. Dua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Tiga, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Empat, atom-atom dari unsur tertentu adalah yang bermuatan positif di permukaannya, tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom. Ini gambar modelnya ya. Itu yang mana positif yang mana? Kelompok 4 akan mempresentasikan teori atom Bohr. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sita. memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Yang keempat, jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron pada tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Mungkin ada yang mau bertanya? Dari atom Dalton, kemudian Thomson, kita disebut sama ya atom mekanika kuantum. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari masing-masing? Ya.
suatu zat atau materi yang tidak dapat dibagi lagi. 2. Atom mempunyai sifat yang sama, yaitu identik untuk unsur tertentu. Dan 3. Atom akan berikatan untuk membentuk suatu molekul. Jadi atom dalton itu atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi ya. Oke, berikutnya yang mau menyimpulkan model atom. Niels Bohr. Saya Mbak. Perkembangan model atom yang pertama, model atom. Yang pertama, atom adalah inti bermuatan positif dikelilingin elektron bermuatan negatif pada orbit tertentu. Kedua, elektron beredar pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Ketiga, berpindah elektron disertai penyerapan atau pelepasan energi. Keempat, atom seperti sistem tata surya, yaitu inti atom sebagai matahari dan elektron sebagai planet-planet di sekitarnya dalam orbit tertentu. Nah, itu tadi ya. Untuk model atom Niels Bohr itu atom itu inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan tertentu dari inti atom. Yang ketiga, kedudukan elektron tidak dapat dipastikan, hanya merupakan keberlanjutan. Oke. Untuk model atom mekanika gelombang atau mekanika kuantum itu bisa disimpulkan kedudukan elektron tidak bisa dipastikan, hanya keberlanjutannya saja. Gitu ya? Ya. Untuk pertemuan hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita masuk ke post test. Nanti Bu Erna kirim linknya lewat WA grup ya. Nanti dikerjakan. Nah, di situ nanti nilai langsung ada. Jadi nanti kalian tahu berapa jauh kalian memahami materi dari sini. Iya? Iya. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjut ke materi nomor atom dan nomor massa. Nanti materinya dipelajari di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita langsung gas ya. Nanti sebelum pulang kita minta tolong beresin dulu kelasnya. Beresin dulu kelasnya. Disapu juga, dibersihin. Jadi besok tinggal hari.